Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nariatus Soim dari kelas 4H. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran konsultan menjelaskan cara berinvestasi di pasar modal pada studi manajemen investasi dan portofolio. Saya akan mempresentasikan tugas ini sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian akhir semester manajemen investasi dan portofolio. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang peran konsultan menjelaskan cara berinvestasi di pasar modal pada studi manajemen investasi dan portofolio. Pengertian pasar modal dan cara investasi. Pasar modal yaitu istilah yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa atau yang sudah bergelut dengan dunia investasi. Dengan contoh pasar modal adalah yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Di Bursa Efek Indonesia ini, kita sebagai investor bisa melakukan transaksi jual beli produk investasi seperti saham, obligasi, reksadana, baik secara langsung melalui sistem online maupun secara konvensional melalui broker dealer. Namun, produk-produk investasi ini dapat kita akses melalui pihak lain. Misalnya untuk saham, kita harus mendaftar melalui sekuritas atau broker. Kemudian untuk membeli reksadana, kita berhubungan dengan manajer investasi dan agen penjualan. Sedangkan pengertian pasar modal yaitu sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misal pemerintah, yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya. Dana yang terkumpul dari masyarakat kemudian digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi bisnis, menambahkan modal kerja, melunasi hutang, dan sebagainya. Cara berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, membeli saham di pasar perdana, yaitu investor bisa membeli saham perusahaan yang melakukan IPO atau mencatatkan sahamnya untuk pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia. Caranya datang pada saat IPO, kemudian mengikuti prosedur yang ada untuk membeli saham. Namun jika kamu sudah menjadi nasabah perusahaan efek menjamin emisi, maka dapat langsung memesan dan membeli saham IPO. Atau sekarang bisa online melalui e-IPO. Selain itu, kamu dapat membuka rekening nasabah perusahaan efek penjamin emisi, sehingga dapat memesan dan membeli saham IPO tanpa harus datang ke gerai penawaran umum. Yang kedua, membeli saham di pasar sekunder. Artinya, investor membeli saham yang telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Caranya, investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu broker, saham atau perusahaan sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan yang ketiga, membeli saham melalui reksadana. Investasi ini bisa juga dilakukan dengan pembelian unit penyertaan reksadana, khususnya untuk reksadana saham. Selanjutnya, cara memilih saham dan obligasi. Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang banyak diminati investor. Bagaimana tidak? Investasi saham menawarkan keuntungan menarik. Sedangkan obligasi yaitu surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat diperjualbelikan. Nah, di sini saham terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada saham biasa. Di antara surat berharga yang ditawarkan di Bursa Efek, saham merupakan produk yang paling dikenal masyarakat. Perusahaan itu harus menerbitkan atau menjual sahamnya, disebut emiten atau perusahaan publik. Yang kedua ada saham preference. Saham preferen merupakan gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. Saham preferen mempunyai karakteristik seperti saham biasa, yaitu
tidak selamanya memberikan dividen bagi pemegangnya. Cara memilih saham dan obligasi. Yang pertama, gunakan sekuritas dengan biaya transaksi yang kecil. Yang kedua, Anda bisa hitung terlebih dahulu keuntungan dan kerugiannya. Yang ketiga, pilih saham yang terdaftar di indeks LQ45 atau IDX 30. Biasanya ini di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, membeli saham dari perbankan atau consumer goods. Yang kelima, membeli saham yang fundamental keuangannya baik. Dan yang keenam, membuka rekening di perusahaan sekuritas atau agen penjual perbankan dan lainnya. Yang ketujuh, pahami produk surat utang agar kamu tidak mudah tertipu instrumen investasi. Yang kedelapan, Anda harus mencoba analisis kondisi finansialnya. Ini baik atau tidaknya. Nah, ini harus mendapatkan kupon surat utang dan pembayaran jatuh tempo sebelum memutuskan berinvestasi di obligasi. Ini cara memilih obligasi ya. Dan yang terakhir yaitu ada selektif dalam memilih broker. Nah, kenapa? Karena mereka yang akan membeli surat utang itu sesuai jenis dan anggaran dan keinginannya Anda untuk memilih obligasinya. Langkah dasar cara menjelaskan apa yang harus dilakukan dalam penilaian risiko. Yang pertama, ada metodologi penelitian risiko, yaitu langkah pertama perusahaan dalam mengerjakan manajemen risiko. Perusahaan perlu menentukan aturan tentang bagaimana ia akan melakukan manajemennya. Perusahaan tentunya ingin seluruh organisasinya itu untuk melakukannya dengan cara yang sama. Merupakan masalah yang besar dengan penilaian risiko juga jika bagian yang berbeda dari organisasi ini melakukan penilaian risiko dengan cara yang berbeda. Nah, sebab itu perusahaan itu tidak menentukan apakah ia ingin penilaian kualitatif atau kuantitatif. Nah, dalam hal penilaian risiko ini, skala apa perusahaan menggunakan penilaian kualitatif? Apa yang akan menjadi tingkat risiko yang dapat diterima? Contohnya seperti itu. Yang kedua, pelaksanaan penilaian risiko. Setelah perusahaan menetapkan aturan, perusahaan ini dapat mulai mencari tahu potensi masalah yang bisa terjadi. Misalnya buat daftar semua aset perusahaan, identifikasi ancaman, dan kerentanan yang berkaitan dengan aset tersebut. Nilai dampak dan kemungkinan untuk setiap kombinasi dan aset atau ancaman atau ketentraman, dan akhirnya hitung tingkat risikonya. Nah, berdasarkan pengalaman, perusahaan ini biasanya menyadari hanya 30% dari resiko mereka. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan mengadakan latihan dan membuat daftar aset dan identifikasi risiko di atas, sehingga dari waktu ke waktu kemampuan perusahaan dalam menyadari risiko akan meningkat. Dan yang ketiga, pelaksanaan penanganan risiko. Ini tentu tidak semua risiko memiliki nilai yang sama. Penilaian ini harus fokus pada risiko yang paling penting, yang biasa itu disebut dengan risiko yang tidak dapat diterima. Nah, di sini ada 4 pilihan untuk penanganan risiko yang tidak dapat diterima. Yang pertama itu ada menerapkan kontrol keamanan dari lampiran ISO 27001. Yang kedua, transfer risiko ke pihak-pihak lain, misalnya kepada perusahaan asuransi dengan memberi polis asuransinya. Dan yang ketiga,
Hindari dengan menghentikan kegiatan yang terlalu berisiko atau dengan melakukan hal itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Yang terakhir, menerima risiko jika misalnya biaya untuk mengurangi risiko lebih tinggi dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi seperti itu untuk pelaksanaan penanganan risikonya. Nah, yang keempat ada buat laporan penilaian risiko. Di sini tidak seperti langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini cukup membosankan. Perusahaan perlu mendokumentasikan segala sesuatu yang tidak dilakukan sejauh ini. Tidak hanya untuk di auditor saja, tetapi perusahaan mungkin ingin memeriksa sendiri hasil ini dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, dokumen ini juga sangat penting karena auditor sertifikasi akan menggunakannya sebagai pedoman utama untuk audit. Dan yang kelima, buat dokumen pernyataan pemberlakuan. Dokumen ini benar-benar menunjukkan profil keamanan perusahaan berdasarkan hasil pelakuan resikonya. Perusahaan perlu membuat daftar apa saja kontrol yang telah diterapkan, mengapa pemerintah menerapkannya, dan bagaimana penerapannya. Ini makanya perlu diadakan membuat dokumen pernyataan pemberlakuan. Dan yang terakhir ada rencana perawatan risiko. Jika ini adalah langkah di mana perusahaan berpindah dari teori praktek, karena semua langkah dari 1 sampai 5 ini murni teoritis. Tapi sekarang saatnya untuk menunjukkan berapa hasil yang nyata. Nah, ini adalah tujuan dari rencana perawatan risiko. Yang pertama, untuk mendefinisikan dengan tepat siapa yang melaksanakan setiap kontrol. Nah, di mana jangka waktu dengan yang anggarannya dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah perusahaan menulis dokumen ini sangat penting untuk mendapatkan persetujuan manajemen karena akan memakan waktu yang cukup dan usaha untuk melaksanakan semua kontrol yang telah direncanakan di sini ya. Dan tanpa adanya komitmen, perusahaan tidak akan bisa menjalankannya. Makanya perusahaan harus merencanakan dahulu sebelum melakukan pengawasan auditnya. Selanjutnya yaitu portofolio dan cara membuat portofolio. Portofolio adalah salah satu lampiran yang sering dilampirkan ketika Anda melamar sebuah pekerjaan ataupun mendaftar sebagai calon karyawan pada instansi swasta maupun pemerintah. Nah, di sini cara membuat portofolio. Yang pertama, harus membuat daftar isi. Daftar isi itu wajib, yang artinya kita dapat tanpa melihat membolak-balikkan halaman, kita bisa melihat di daftar isi untuk mencari bab mana yang akan kita cari. Yang kedua, melampirkan CV atau kurikulum vitae atau resume. Yang ketiga, menguraikan tujuan dan pencapaian dari penilaian cara membuat portofolio ini. Dan yang keempat, menguraikan skill dan pengalaman. Kelima, melampirkan hasil karyanya ini. Nah, selain itu kita menjelaskan bagaimana cara menjelaskan hasil dari cara pembuatan portofolio ini. Baik, sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.